Sang suami Agus Herbin Tambun tega ya gitulah ya. Herlina Simanjuntak karena cemburu istrinya sering berhubungan dengan mantan pacar. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh pengikut Tuhan Yesus di jagat raya. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik dan senantiasa dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara tetap waspada, jangan menyembunyikan sesuatu. Ketika ada masalah, jangan disimpan tetapi diselesaikan ya. Nah, saudara, saya melihat di media sosial ya, ini tadi pagi saya lihat ya. Tapi saya nggak perhatikan. Saya hanya melihat deskripsinya seorang ibu yang sedang karaokean. Lalu tiba-tiba saudara, suaminya datang dari belakang mengambil saudara ya. Lalu berkali-kali ya. Ada sepertinya 5 atau 6 kali. Saya penasaran, kemudian saya lagi klik ya. Kalau yang pertama video itu saya lihat ditutupi saudara pada saat suaminya melakukan ini. Ini saudara lihat ya. Ternyata dia sedang live dan menyanyikan lagu rohani. Ya. Lagunya apa saudara? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Mereka 2 orang. Ya. Jadi ibu ini ya, yang sedang live, kemudian entah apa penyebabnya dihujani suaminya sendiri saudara ya. Kenapa saya bilang suami sendiri? Karena saya penasaran dan langsung membuka berita ya. Nah, kita akan lihat beritanya saudara ya. Ini baru 10 jam, ini terbaru ya saudara ya. Perhatikan ya, yang saya ingin sampaikan kepada saudara ini adalah sebuah pelajaran bagi kita, termasuk anak-anak Tuhan Yesus. Karena apapun bisa menimpa kita saudara. Saya melihat beritanya saudara, kita lihat beritanya seperti apa, kenapa seperti ini. Ini dari Tribun News ya. Nah, ini dia. Kelihatan nggak ya? Nah, ini saudara ya. Nggak kelihatan ya. Nah, ini beritanya. Asik live karaoke di FB. Hertalina tiba-tiba di ya kekasihnya sendiri pakai itu saudara. Keluarga histeris. Waduh. Tribunnews.com Jakarta. Suami di Serdang Bedagai ya melakukan ini saudara ya ke istrinya menggunakan ya PSAU hingga meningsoi. Peristiwa suami melakukan ini terjadi saat sang istri asik karaoke bersama keluarga sambil live fest Sabtu 2 bulan 11 2024. Ini masih baru ya. Sang suami Agus Herbin Tambun tega ya. Ya gitulah ya. Herlina Simanjuntak karena cemburu istrinya sering berhubungan dengan mantan pacar. Oh, ternyata seperti itu saudara. Pelaku warga desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Sergai ini melakukan itu sebanyak 5 kali. Benar ya, saya lihat di live-nya juga ya 5 kali sampai akhirnya berangkat saudara ya. Dalam keterangannya, Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Doni Simatupang mengatakan saat melakukan aksinya, Agus tanpa banyak bicara langsung ya. Wow, mengerikan saudara. Bahkan kejadian tersebut sempat rekam dan masuk live di media sosial memang ya. Ya, kejadian itu terjadi pada malam hari, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 November, di mana korban sedang asik berkaraoke. Ria bersama keluarga tiba-tiba
di ini suaminya ya. Aduh. Dalam rekaman video itu live berdurasi 32 detik tersebut terlihat pihak keluarga yang sedang berada di dalam rumah seketika menjerit. Seusai melakukan itu, Agus langsung kabur. Sementara itu, pihak keluarga langsung membawa jasad ke rumah sakit Cefan. Namun sayangnya korban tidak tertolong. Waduh saudara, ini sangat miris dan mengerikan sekali ya. Semua yang tonton video itu melihat bagaimana itu terjadi, nyawa melayang, ditonton oleh, ya ini akan viral ya. Saudara, saya hanya ingin berpesan kepada semua pengikut Tuhan Yesus. Saya percaya ibu ini orang percaya karena dia sedang menyanyikan kasihnya seperti sungai ya. Lalu terlihat di dalam video itu suaminya lewat di belakang mengambil, ya saudara, baru langsung dihujani. Saya ingin berpesan kepada saudara bahwa kalau kita baca dari berita ini ada sebab akibat ya. Dari berita ini dikatakan bahwa suaminya geram karena ibu ini sering berhubungan, maksudnya mungkin berkomunikasi ya dengan mantannya atau seperti apa saudara. Nah, betapa pentingnya komunikasi dalam sebuah pernikahan, hubungan suami istri ya. Jangan langsung main-main seperti itu ya. Kalau ada sesuatu yang aneh saudara, alangkah baiknya untuk berkomunikasi dengan baik ya. Kita nggak tahu seperti apa permasalahannya, apakah mungkin suaminya pernah mendapatkan bukti gitu ya, atau seperti apa. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa jangan pernah menyembunyikan sesuatu ya. Ketika ada masalah, komunikasikan dengan pasangan atau siapapun. Karena segala sesuatu yang dipendam itu bisa berakibat fatal. Kita lihat yang terjadi. Akhirnya istrinya harus berangkat saudara. Dengan mengerikan ya. Walaupun kita percaya bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, dengan sungguh-sungguh hidup di dalam iman, apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya berangkat, pasti bersama Tuhan ya. Karena kita nggak pernah melihat caranya orang untuk berangkat. Tetapi minimal kadang-kadang ada sebab akibat yang terjadi seperti yang kita lihat ini ya. Seharusnya juga apa ya saudara, kita serba dilema membicarakan masalah-masalah seperti ini. Karena orang sudah berangkat, kemudian kita nggak tahu permasalahannya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa jangan pernah bermain api ketika kita sudah menikah dengan pasangan kita, jaga komitmen kita. Nah kalau misalnya satu saat kita menemukan ada yang janggal, komunikasikan, ya kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, saudara. Ini sangat penting, ya. Makanya itu sangat penting menjaga hati kita dari apapun, ya, dari segala kewaspadaan, termasuk mungkin dari orang-orang yang pernah kita dekat, saudara, ya, karena ya kita nggak tahu hati orang, termasuk pasangan kita pun kita nggak pernah tahu hatinya. Hanya Dia yang tahu dan Tuhan. Orang sedang merancangkan niat yang sangat ini kita nggak tahu. Hanya Dia yang tahu dengan Tuhan. Karena itu yang paling penting saya mau sampaikan bagi saudara, jaga hubungan dan tetap berkomunikasi. Ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam hubungan suami istri, komunikasikan. Ya, jangan berprasangka. Yang sangat bahaya itu saudara, ketika kita berprasangka buruk terhadap seseorang, ini fatal. Saya pribadi belajar ketika ada masalah dengan siapapun, itu saya komunikasikan. Kalau ada yang sudah mengganjal di hati saya selesaikan. Saya tidak ingin orang itu mencurigai saya. Begitupun saya, ketika saya tidak senang dengan seorang, saya akan ngomong, gitu loh. Supaya apa? Menyelesaikan masalah. Komunikasi itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita pendam, saudara, kita menafsirkan sendiri, kemudian si setoin bisa merasuk, ya apapun bisa terjadi. Ya, biar apa yang saya sampaikan ini, saudara, apa yang kita lihat ini menjadi pelajaran bagi kita.
untuk tetap berhati-hati dalam menjalani hidup. Kita tidak bisa mempercayai siapapun, termasuk orang-orang dekat kita. Tetapi hanya kita bisa belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa saudara tetap dipelihara Tuhan dari apapun itu yang mungkin mengancam saudara. Belajar berserah dan mengandalkan Dia. Hidup benar, hidup tulus dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara.